underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan dipanggil Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk memberikan klarifikasi tentang pemutusan kontrak sejumlah guru honorer. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu memang isunya itu rame ya. Jadi ceritanya itu kan begini. Banyak guru-guru honorer yang ada sekarang ini dinilai oleh departemennya ya, itu kemungkinan adalah tidak capable. Betul. Dia tidak memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik, sebagai guru. Nah, maka dia pikir ya saatnya ini sekarang harus melepas ya, karena demikian banyaknya guru honorer itu kan makan anggaran juga. Ya, sedangkan anggaran dari Departemen Pendidikan itu kan harusnya itu kan bukan hanya untuk ongkos bayar gurunya, tapi kan juga harus melakukan kurikulum yang baik, cara ngajarnya yang baik, jadi training-training itu diperlukan, juga sarana ngajar mengajarnya itu juga harus baik, ya semua. Jadi kalau bisa menghemat biaya honorer itu, tentu ada biaya yang bisa dipakai untuk meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Ya ternyata jangan-jangan ini masalahnya itu kan, ini kan menyelesaikan kontrak dari honorer, tapi demikian banyaknya, maka istilah yang dipakai oleh aparat pendidikan sana itu adalah cleansing. Ya, jadi cleansing itu kan membersihkan gitu ya. Jadi ini mungkin saking banyaknya orang tuh dibersihin semua. Nah ini kan bagi yang berkepentingan kan menjadi nggak enak ya. Ini kok seperti dianggap apa ya? Kok di cleansing atau dibersihin gitu ya? Ya padahal kan guru honorer ya. Nah ini menjadi masalah besar ya. Ya sebetulnya kalau dikatakan masalah besar ya besar, kalau dikecil ya mestinya juga nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi DPR itu sempat memanggil aparat dari pendidikan dari DKI Jakarta ini untuk diminta pertanggungjawaban. Ya, istilahnya itu kalau sudah dipanggil itu kan ya mestinya ada pressure ya. Mbok ya jangan gitu. Ya jangan diberhentikan. Kan mereka tuh hidup. Kan masih butuh biaya hidup. Kalau diberhentikan kehidupannya mau dari mana? Kan seperti itu. Ya maka bingung. Nah, mereka yang kena gerakan cleansing tadi itu kan juga bingung. Harus lapor kemana, harus minta bantuan siapa. Ya satu-satunya jalan kan lari ke DPR. Ya, tetapi sebetulnya masalah ini kan masalah internnya Departemen Pendidikan kan. Ya kalau DPR ikut-ikut, lah gimana? Ya jadi mestinya model seperti ini itu menjadi kurang elok ya. Jadi sekarang kalau departemen yang terkait itu kepingin melakukan gerakan-gerakan tertentu yang istilahnya itu mengoreksi sesuatu hal yang salah yang sudah dilakukan dulu, itu kan pasti ada korbannya. Nah kalau sekarang dia mau lakukan sesuatu seperti ini, betul kan? Guru honorer itu zaman dulu ya, itu ada yang pengangkatannya itu KKN, saudaranya kayak kenalannya kayak titipan kayak untuk diangkat jadi guru honorer. Ya dengan harapan zaman dulu kan kalau kamu jadi guru honorer maka pada saat departemennya itu membuka kesempatan untuk menambah orang, maka yang honorer itu kan diangkat dulu. Dulu kan seperti itu. Nah ini kan jelek. Ya karena bukan berdasarkan kompetensi. Zaman sekarang kan sudah, kalau mau jadi guru itu kan diuji kompetensinya. Bagaimana kamu punya kompetensinya, kompeten atau tidak. Bagaimana kamu caranya ngajar. Itu kan dinilai semua baru bisa jadi guru. Nah sekarang kalau dari honorer dulu itu kan nggak mikir itu. Ya kita lihat banyak kok, ya tidak semua ya. Honorer tapi yang datang di sekolahan ya cuman ngerjain administrasi ya, sekedar bisa ada kerjaan seperti itu kan. Jadi
kualitas gurunya kita kan jadi nggak benar. Ya, jadi kalau memang ada pejabat yang kepengen ini membuat betul, kan pasti ada korbannya. Korban yang kemarin terjadi karena KKN macam-macam itu kan pasti hilang kan, supaya kinerjanya departemen yang dia pimpin itu bisa lebih bagus. Nah, tapi kalau sekarang ada intervensi seperti ini, nah apalagi dipanggil, dan kita lihat ya kalau di televisi itu kalau ada eksekutif dipanggil sama DPR tuh kan rasanya dicuci ya. Jadi DPR tuh betul-betul seperti atasannya langsung. Wah ya, jadi garis vertikalnya. Jadi kita punya eksekutif itu kadang-kadang kalau sudah seperti itu ya diem. Nggak bisa adu argumen. Karena bisa saja value-nya beda. Kalau value-nya beda kan susah. Kita ngomong A, dia nganggapnya B. Ya, dan ini jadi repot. Ya, maka hendaknya kalau terjadi seperti ini, ya diselesaikan aja baik-baik. Ya, secara komunikasi, nggak usah dipanggil seperti di sidang seperti itu. Ya, nanti ini membuat orang lain, departemen lain yang ingin melakukan satu koreksi kesalahan yang sudah dibuat oleh pejabat-pejabat yang lalu menjadi ragu-ragu. Ya, karena dia menjadi terpojokkan dengan politik atau putusan yang dia ambil. Sehingga yang susu nilainya itu mulia, tujuannya baik, malah menjadi sia-sia. Dan kalau ini terjadi terus, ya mau dibawa kemana negara kita? Ya, karena ada koreksi yang baik. Kalau ada yang namanya koreksi untuk menuju yang baik itu pasti ada korbannya. Tapi kalau korbannya sekarang yang harusnya itu memang harusnya berjalan seperti itu, malah itu dilindungi supaya dikembalikan lagi. Nah, bagaimana roda perubahan ini bisa terjadi? Ya, jadi mestinya ya tadi itu anggota DPR yang terhormat itu juga perlu ada yang namanya pembekalan ya, yang masuk nalar yang betul-betul baik, yang seperti dilakukan oleh presiden kita kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.